Fakta data ayat Alkitab lebih tinggi nilainya daripada logika orang idiot. Karena fakta data ayat Alkitab tidak butuh logika di luar Alkitab. Menanggapi hal ini, perlu ditegaskan bahwa logika justru merupakan sarana penting dalam memahami, menafsirkan, dan mengkaji kitab-kitab suci. Dalam Islam, Al-Quran secara jelas mendorong manusia untuk menggunakan akal dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal." Quran Surat Ali Imran ayat 190. Islam mengajarkan bahwa iman tidak berdiri di atas kepercayaan buta semata, melainkan harus didukung oleh pemahaman, pemikiran kritis, dan penalaran logis. Hal ini sejalan dengan ayat lain dalam Al-Quran, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Di sisi lain, Alkitab sendiri juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan akal budi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal pasal 3 ayat 13. Serta ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Pentingnya logika semakin jelas ketika membahas keberadaan ayat-ayat sisipan dalam Alkitab. Sejarah mencatat bahwa beberapa ayat dalam Alkitab diyakini sebagai hasil sisipan yang tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip awal. Salah satu contohnya adalah koma Johannem dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, darah, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Namun bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kasus lainnya adalah Markus pasal 16 ayat 9-20 yang dikenal sebagai tambahan akhir Markus, dan Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 tentang perempuan yang berzina yang juga dianggap sisipan karena tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani awal. Logika dan akal menjadi alat penting dalam menilai keaslian kitab-kitab suci ini. Jika logika diabaikan, maka setiap ayat akan diterima begitu saja tanpa telaah kritis, sehingga membuka peluang adanya kekeliruan. Baik Al-Quran maupun Alkitab sama-sama mengajarkan pentingnya akal budi, sehingga klaim bahwa logika tidak diperlukan dalam memahami kitab suci menjadi tidak relevan. Justru logika adalah kunci untuk memastikan keaslian dan kemurnian ajaran Tuhan.